Penerus inilah yang ditugaskan oleh Rasulullah. Dan penerus itu siapa? Penerus itu adalah orang-orang yang besar yang hidup di zaman kita. Jangan kita itu berpandai diri, berpinter-pinter diri dengan i'tiqad, keyakinan yang kuat kepada orang-orang besar yang terdahulu saja. Yang mencari kita semua itu yang sama dengan zaman kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya? Ud'uuhum li'abaihim aqsatu indallah. Panggil bapaknya. Di sini adalah bapak rohani. Suruh melihat, suruh merhatikan, suruh menyeleksi. Apakah betul dia itu sebagai anaknya? Apakah betul itu sebagai muridnya? Apakah betul dia sebagai ininya? Kalau iya betul, suruh bawa. Terus bagaimana? Mereka yang lebih tahu. Wa aqsatu indallah, dan lebih adil. Begitu demokrasinya dalam tuntunan ini. Tapi apa yang terjadi seperti kita ini? Banyak yang tertutup mengakui adanya kebesaran seseorang dulu. Ya. Yang nomor dua, mengakui kebesaran orang, tapi mana? Ya. Yang ketiga, tidak mengakui sama sekali. Mau ngomong apa? Inilah hati orang yang ditutup oleh Allah, tidak mencapai suatu kesempurnaan. Ada kadang-kadang suatu pertanyaan, itu kan tidak sempurna aja kan, nggak masalah katanya. Ketidaksempurnaanmu itu bukan masalah, nggak ada masalah. Coba kamu pertimbangkan, kamu perhitungkan dengan apa kekurangan-kekurangan atau dosa-dosamu. Terus bagaimana ini untuk mengangkatnya? Apalagi untuk membersihkannya? Lewat mana? Ini bukan masalah hukum-hukum zahir yang cuma dikalkulasi secara zahiriyah. Itu thariqah. Ya. Karena itu di dalam kita bernaung di bawah zikir thariqah ini, mari kita harus mempunyai satu sikap yang cukup singkat tapi pokok. Yang pertama adalah qasdun sahih, punya tujuan yang baik. Apa tujuan baik? Wa anna ila rabbikal muntaha, hanya kepada Allah. Kita hanya ingin pada saat mau meninggal ada suatu terdengar firman daripada Allah, kita difirmani irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu-nafsu yang mutmainnah, bizikrillah tatmainnul qulub, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, Allahmu. Fadkhuli fi ibadi. Begitupun kita dididik oleh Allah. Apa firman Allah? Fadkhuli fi ibadi. Sehebat-hebat kamu, masuklah kamu di dalam lingkungan hamba saya. Baru wadkhuli jannati. Belum masuk surga, dimasukkan bertemu dengan hamba-hamba Allah dulu. Ya. Jalan untuk mencapai tujuan kepada Allah semata-mata, dudukkan kita serendah-rendah mungkin sebagai hamba Allah. Sudah begitu dipertemukan kita dengan siapa? Dengan orang yang sebagai hamba Allah. Baru bersama-sama masuk surga Allah. Bukan langsung seperti itu. Itu
Mari, jadikan kita hamba Allah. Jangan dilarikan kemana-mana di dalam thariqah itu. Sesudah itu silahkan. Yang nomor 2 adalah sidqun sharih, suatu kesungguhan yang jelas. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ada satu kekuatan, ada suatu dorongan, yang mana kekuatan dorongan itu berisi rasa cinta, berisi rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak bisa mau berangkat sendiri. Disinilah kita memerlukan seorang pembimbing, seorang penuntun. Di kulli qaumin had, kata Allah. Setiap orang itu mesti harus ada petunjuk. Tidak ada mau berangkat sendiri. Tidak akan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan Taurat, menurunkan Zabur, menurunkan lampiran-lampiran apapun. Tidak ada tanpa didahului adanya para Rasul-Rasul. Nabi Musa yang begitu hebat, ya, sampai dia bisa bicara sama Allah di Gunung Tursina, masih mencari Nabi Khidir. Apa Rasulullah itu tidak cukup kuat, tidak cukup hebat untuk menerima apapun daripada Allah? Cukup. Tapi begitu turun ke dunia sebagai tempat sabab, sebagai tempat jembatan, maka beliau pun memerlukan malaikat Jibril. Itulah bimbingan daripada Allah. Ini adalah suatu tab'an wa syar'an. Yang jelas. Yang nomor 3 adalah adabun malih, mempunyai satu perilaku, mempunyai satu pembawaan yang manis dan indah, ya, di dalam apapun. Cukup kalau itu sudah kita pegang, insya Allah kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka oleh Allah. Ya, terbukanya hati itu tidak cukup hanya satu, banyak. Terbuka itu orang bodoh jadi alim. Begitu orang jadi alim, tinggal ada futuh. Dibuka apa enggak? Futuh fil ibadah. Ada orang tuh dibuka, mendapatkan taufik hidayah, bisa berangkat ibadah kepada Allah. Begitu sudah bisa ibadah kepada Allah, ada futuh lagi, akan dibuka hatinya oleh Allah. Apa? Al-halawah fit ta'ah, merasakan manis dan indah di dalam berzikir, beribadah. Itu termasuk futuh. Futuh. Justru merasakan manis dan indah inilah sebagai tolak ukur kekuatan orang yang mulai bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ini tidak bisa, jangan berharap. Jadi itu tujuan kita, supaya hadir hati kita, supaya khusyuk, supaya kita itu dekat kepada Allah. Tujuannya apa? Hanya melihat di dalam hati ini ada satu rasa manis dan indah. Tapi kalau sudah merasa manis dan indah, jangan dicari kemanisan, keindahan itu sendiri. Berarti itu sudah tidak karena Allah. Karena banyak kadang-kadang orang itu salah di dalam mendudukkannya. Kenapa? Saya kemarin berzikir bisa menangis, bisa seperti ini, seperti itu. Ini dapat 3 hari saya berzikir, beribadah, kok nggak bisa menangis? Karena kemarin Anda tidak niat. Tidak ada kesiapan ke sana, tidak ada tujuan ke sana. Yang ada hanya semata-mata berzikir kepada Allah. Maka datanglah warid nur daripada Allah. Untuk yang berikutnya, Anda mencari manis dan indah, maka lari dia itu.
Jadi stabil sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Jangan punya tujuan yang lain. Kalau sudah kesenangan, keindahan ini sudah berjalan di dalam hati, maka hiduplah hati. Bila hidup hati ini berjalan, maka baru kita bisa membuktikan apa yang telah dikatakan oleh Allah, bahwa Allah Ta'ala itu menjadikan apapun ada hikmahnya, tidak akan cuma-cuma, karena hati sudah hidup. Apa ini hikmahnya? Ada apa ini sebaliknya? Ada apa? Berjalan pikiran. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berfikir hanya sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun, 70 tahun bafi riwayatin. Karena sudah melihat suatu hikmah yang tersimpan di sebaliknya. Ini namanya futuh. Ini namanya futuhul musyahadah bi anwaril wujud. Telah terbuka hatinya, menyaksikan, membuktikan apa yang ada di sebalik itu. Dari mana? Cuman dari satu aja. Dari nur-nur Allah yang gaib. Semoga hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bifutuhil arifin, bifutuhil arifin, bifutuhil arifin. Para ikhwan akhwat yang saya muliakan, jadi pidato saya ini, saya ini nggak tahu, kalau nggak inget kalau mau ada beatan tuh nggak inget, diingetkan balik, ya ditunggu orang, tunggu orang, ada apa? Mau beatan, tapi pada nilai naik dinteni. Oke, saya nggak tahu, lupa gitu kan, banyak tamu di belakang, jadi maafkanlah saya gitu. Maafkan yang jauh-jauh, kasihan gitu. Tapi insya Allah semoga ada artinya semua ini, ada hikmahnya, ada sirrinya, ada nurnya daripada Allah. Saya dalam hal ini sesudah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan saya hanya 3. Saya, keluarga saya, anak, murid-murid thariqah, semuanya lebih-lebih yang bersesilah daripada guru-guru kita sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sekeluarganya, begitu pula kepada jamaah khidmah. Saya selalu berdoa semoga semuanya akan membawa iman kepada Allah, akan membawa iman dan akan bisa bersama-sama, kelak di sisi Allah. Dan kita semua semoga kelak akan dicari oleh beliau-beliau ini, dan kita juga diberinya syafaat daripada Rasulullah. Ya Allah, saya ini susah, bukan saya ini gak susah. Siapa yang mau memegang thariqah? Siapa?
Ini bukan urusan zahir, ini urusan rahasia, urusan nur daripada Allah. Orang membayangkan, memikirkan masalah tentang thariqah, kedudukan thariqah, lebih gila daripada orang gila. Apa? Mau kemana? Zamannya sudah seperti ini. Melihat kenyataan-kenyataan seperti ini, kadang-kadang menjadi kecil hati. Tapi kalau kita sekarang harus kita tinggalkan, terus apa sekarang yang akan terjadi itu bagaimana? Inilah zaman yang gelap, zaman yang serba salah. Diisyaratkan oleh Rasulullah kaqita'il lail, seperti terputus-putusnya gelap. Terang gelap, tidak ada pernah ada selesainya. Mesti ada dampak akibat yang tidak baik, yang banyak. Karena itu saya mohon untuk semuanya, doakan saya agar cepat sihah wal afiyah, dan saya diberi kekuatan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah seperti semula, dan saya bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi amanah daripada guru-guru kita semua, yang mana akhirnya juga kita diberi sama-sama panjang umur fi ta'atillah wa ittiba'i rasulillah wa i'tiqadil haqqi ma'a ibadillah wa ijtima'ihim wa iqtida' bihim. Kenapa saya memohon begini? Cuman satu, saya ingin berkhidmah, saya ingin bersama-sama untuk meneruskan apa yang telah menjadi amanah daripada guru-guru kita semua. Tidak ada lain. Para hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang saya muliakan, karena waktu sudah akan masuk asar dan sebentar lagi juga disambung khususi ya. Jadi kita segerakan sekarang untuk acara mubayah. Kami harap duduknya bertempo kiri, tasbihnya dikeluarkan, Al-Fatihah. Bai'at. Bai'at itu artinya berjanji. Kalau berbi'ah thariqah artinya zahiran wa batinan, berjanji untuk melaksanakan apa-apa
yang telah ditetapkan, diamalkan oleh guru-guru kita di dalam berzikir kepada Allah. Semoga diberi istiqamah, diberi tumaninah. Thariqah yang akan kita bayatkan adalah thariqah Qadiriyah dan thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah Qadiriyah di dalam berzikir kepada Allah, berzikir dengan lafaz la ilaha illallah. Setiap selepas sembahyang fardu diamalkan 165 kali. Bila sudah dapat 165 kali, diakhiri dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas membaca salawat munjiat, ditutup dengan Fatihah sekali, cukup. Itu amaliyah thariqah Qadiriyah. Sebelum berzikir la ilaha illallah, kepalanya menunduk, hidung, dagu, ya, diluruskan dengan garis dada sampai kepada pusar, ya. Tapi di dalam merasakannya mulai dari tapak kaki. Perhatiannya dimulai dari pusar. Karena apa? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwik nafsuka allati baina jambayk. Kata Rasulullah, musuh yang menjadi musuhmu yang paling utama adalah nafsu diri kamu sendiri. Dan nafsu kamu di sendiri itu adalah di kanan kiri kamu. Baina jambayk. Karena itu dipusarkan di sini. Ditolaknya dengan kesatuan pikiran dan hati kepada Allah, maka ditolaknya nafsu ini dibersihkan dengan zikir la, rasakan sampai ke otak, ya, di dalam cahayanya. Karena di sini nanti akan timbul pikiran macam-macam, akan panjang angan-angan dan segala macam. Dibersihkan. Begitu sudah tegak, palingkan ke kanan. Ilaha. Kata ilah itu digunakan juga pada sesuatu yang dekat, yang lebih menguasai kita, tapi juga tidak benar, ya. Itu pun harus kita tolak, ya. Kalau sampai memang itu dikatakan suatu yang benar, tapi tetap kita tolak karena bukan itu saatnya untuk kita perhatikan, kita utamakan. Yang kita utamakan pada saat kita berpaling ke kiri dengan kekuatan yang kuat di dalam hati, mendudukkan kalimat Allah dengan rahasia dan nurnya. Illallah. Disitulah nilai yang besar
ukuran timbangannya seberapa kuat, lemah, berat, rendahnya kalimah Allah masuk di dalam hati. Penolakan yang dilihatnya. La ilaha illallah. Faham ya? Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. 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 Allahumma aftah li بفتوح العارفين. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب العالي العظيم سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Saya berzikir 3 kali. Sesudah saya berzikir 3 kali, nanti bersama-sama berzikir 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mari sama-sama 3 kali ya. Sama-sama saya. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsa الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الفاتحة. بسم الله الرحمن
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya qadil al-hajat, Allahumma ya kafir al-ni'mat, Allahumma ya rafiq, Allahumma ya jabbar, Allahumma ya muhammad al-mushkilat, Allahumma ya mujib, Allahumma ya shafi, Allahumma ya shafi, Allahumma ya shafi, Allahumma ya rahman rahim. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya bi'atan Thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah Naqsyabandiyah di dalam berzikir kepada Allah, melafazkan kalimat Allah, Allah, Allah. Setiap selepas solat fardu diamalkan 1000 kali. Nanti bila sudah mendapat 1000 kali, diakhiri dengan doa. Atau yang lebih utama, setiap dapat 100 kali, lebih-lebih. Setiap hatinya tidak bisa ingat kepada Allah, maka berdoalah dengan doa, Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hanya di dalam berzikir kepada Allah, Allah, Allah tidak diucapkan secara lisan, hanya digerakkan di dalam hati. Sebelum berzikir Allah, Allah, kepalanya miring ke kiri, matanya dipejamkan, bibirnya dikatupkan, lidahnya diangkat ke atas. Gerak hati di dalam menyebut nama Allah. Di bawah tetek sebelah kiri 2 jari agak miring ke kiri. Itu adalah pusat daripada nyawa kita, untuk kita selalu terangi, kita sinari, kita cahayai dengan zikir Allah, agar kita selalu diingatkan oleh Allah dan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah fi din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. Mari bersama-sama saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sudah, kepalanya miring kiri,
matanya dipejamkan, bibirnya dikatupkan, lidahnya dilipat ke atas, tasbihnya dijalankan dengan disertai berzikir Allah, Allah, Allah. Sudah cukup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Alim, ya Khabir, ya Fattah, ya Nur, ya Hadi. أن تفتح قلوبنا يا الله، أن تفتح قلوبنا، أن تفتح قلوبنا يا الله بفتوح العارفين، وثبت أقدامنا وأقدامهم يا الله على اتباع على طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأسي يا الله، والتأسي والاجتماع يا الله بعبادك الله الصالحين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله بهذه البيعة يا الله، يا الله، يا الله اختم لنا ولهم بالسعادة وحسن الخاتمة، وحسن الخاتمة، وحسن الخاتمة يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah wa syukurillah, telah kita laksanakan mulai dari awal tadi, berirtibat, berittisal, untuk berhubungan, untuk bertemu dengan para ruhaniyahnya, beliau-beliau yang dekat kepada Allah. Lantas bersama-sama memohon pertolongan, naungan kepada Allah. Lantas juga bersama-sama membaca dan mendengarkan kalimah firman-firman Allah, diakhiri dengan doanya. Juga dilanjutkan dengan bersama-sama bersolawah, bersalam sebagai pengganti kita sebagai umatnya untuk bersyukur kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam saat-saat bulan kelahiran beliau. Semoga kita dijadikan sebaik-baik umat daripada umat beliau dan berkumpul dengan beliau. Dan akhir sekali adalah untuk mendekatkan zahir batin kita kepada semua guru-guru silsilah kita yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diangkat sebagai anak-anak yang benar-benar sebagai anak rohani, seperti apa yang telah dikatakan oleh para orang-orang yang dekat kepada Allah. Bila kita ditanyakan, Ibnu man anta, anak siapa engkau, mesti kita menjawab, kita adalah anak Thariqah. At-Thariq Ibnu man, Thariqah anak siapa? Thariqah adalah anak daripada Rasulullah.
anak daripada Abu Bakar As-Siddiq, anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Saya ditanyakan lagi, dari mana pengangkatan anak itu bisa terjadi? Yaitu dari adanya mubaya'ah yang sebagai pengganti, sebagai pengangkatan akad nikah. Itulah keputusan daripada ulama-ulama thariqah. Karena itu semoga apa yang menjadi niat kita, tujuan kita akan dilihat, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diterima oleh Allah, dan akan membahagiakan Rasulullah, membahagiakan para wali-wali Allah, membahagiakan para guru-guru kita, membahagiakan para pesepuh. Lebih-lebih kita akan membahagiakan kedua orang tua kita, dan diakuinya kita sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang solihah, yang telah berbakti kepada beliau-beliau, yang telah mengirim beliau-beliau di dalam kita majlis-majlis seperti ini, menjadikan kita besok akan bersamanya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya kira sudah cukup, insya-Allah. Semoga kita bisa dipertemukan kembali biiznillah wa rahmatih wa maghfiratih wa ridwanih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti Sayyidina Muhammad